Shalom, saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun kita berada. Renungan kali ini saya ambil dari suratan 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dengan judul Bertekun dalam membaca Alkitab. Demikian firman Tuhan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang sangat basic sekali, yang sangat mendasar. Namun ini penting dalam kehidupan kerohanian kita. Salah satu hal yang tidak boleh kita lalaikan, bahkan harus kita lakukan di dalam ketekunan, adalah pembacaan Alkitab, membaca firman Tuhan. Semua orang percaya, siapapun dia, jika dia ingin mengalami progres di dalam kerohaniannya, jika dia ingin pengenalannya akan Tuhan semakin bertumbuh dari hari ke hari, maka dia harus membaca firman Tuhan, bertekun membaca Alkitab. Bagaimana dengan orang-orang yang malas membaca Alkitab, yang tidak mau tahu dengan pembacaan Alkitab? Saya mau katakan, mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar dan suatu waktu akan menyesal. Kecuali ada orang-orang yang memang tidak bisa membaca, dikarenakan memang dia tidak bisa membaca. Itu pun ada banyak sarana yang bisa membantu. Bisa lewat Alkitab audio, mendengar. Bisa juga lewat dibacakan oleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Alkitab kecuali malas. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Artinya ini sesuatu yang harus kita lakukan dari hari ke hari, terus-menerus kita lakukan. Apapun tantangan yang ada, apapun keadaan-keadaan yang kita hadapi, kita tidak boleh melalaikan pembacaan firman Tuhan. Sekalipun kita belum mengerti, baca aja terus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada pengertian yang benar. Ya. Sekalipun kita mungkin ada banyak kesibukan, kelemahan tubuh dan lain sebagainya, kita harus tetap bertekun di dalam membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membaca firman Allah itu adalah kebutuhan semua orang percaya, siapapun dia. Baik itu jemaat biasa, atau para pelayan Tuhan, pelayan gereja, atau para pendeta. Philip Mantopa katakan, dia membaca Alkitab bukan untuk berkhotbah, tetapi untuk kebutuhannya, untuk dirinya. Jadi intinya, semua kita harus membaca Alkitab untuk kebutuhan kita. Ya, untuk kebutuhan kita pribadi. Jadi saudara yang terkasih, siapapun kita harus baca Alkitab. Kita baca satu ayat dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dahsyat luar biasa. Ini jemaat Tuhan. Mereka rajin baca Alkitab, bukan hanya membaca, mereka menggali, menyelidiki kitab suci setiap hari. Ya. Setiap ada pemberitaan yang mereka dengar, mereka selalu cek kebenarannya di kitab suci. Setiap pemberitaan yang sesuai firman Tuhan, mereka menerima dengan segala kerelaan hati. Sampai Alkitab katakan, mereka lebih baik hatinya. Jadi saya percaya, orang-orang yang rajin baca firman, baca Alkitab, hatinya pasti lebih baik. Amin. Untuk itu, saudara yang mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum membaca Alkitab atau membaca sekali-sekali, ya, tidak teratur, baca sana, baca sini, ya, mulailah membaca secara sistematis, mulailah membaca secara teratur. Ya, ada banyak juga aplikasi yang bisa kita download untuk menjadi jadwal pembacaan secara rutin. Ada banyak hal yang bisa menolong kita. Apalagi di zaman teknologi yang sudah canggih, kita bisa pakai gadget kita, di sana bisa ada aplikasi Alkitab. Jadi dalam setiap ada kesempatan kita bisa membaca firman Tuhan.
Amin. Mari mulai membaca. Dan buat teman-teman yang setia baca firman, lanjutkan terus. Saya percaya ada banyak berkatnya ketika kita membaca firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini ada 3 berkatnya ketika kita bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, iman kita akan bertumbuh. 2 Timotius 3 ayat 10, firman Tuhan katakan, iman bertumbuh melalui pembacaan kitab suci, pembacaan firman Tuhan. Dan kemudian iman bertumbuh, dan kemudian kita akan memiliki hikmat. 2 Timotius 3 ayat 15, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi dengan membaca kitab suci, bertekun, kita akan memiliki banyak hikmat. Saudara terkasih, hikmat dari Tuhan, hikmat dari firman Allah. Dan yang terakhir, pembacaan firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Memang kita baca Alkitab bukan untuk diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan. Ya, tetapi pembacaan Alkitab bisa menuntun kepada keselamatan. Ada banyak kesaksian yang kita dengar, orang-orang yang dari kepercayaan yang lain, mereka menemukan Yesus melalui pembacaan firman Tuhan. Dan buat kita yang sudah diselamatkan, pembacaan Alkitab ini membuat kita makin yakin akan pribadi Tuhan dan keselamatan kita. Jadi saudara terkasih, mari kita membaca Alkitab dengan tekun, membaca Alkitab dengan semangat dan menyala-nyala. Bacalah Alkitab setiap hari. Toh saya mau katakan bahwa tidak ada ruginya jika kita tekun baca Alkitab. Malah adalah kerugian besar jika kita malas membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari mulai sekarang rajin baca Alkitab. Shalom.